Ayo what's up guys, welcome back with me Zu. Yang pasti tetap stay santuy. Melanjutkan bak trilogi yang tertinggal 2 tahun lalu, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Deadpool 2 yang dirilis pada tahun 2018. Yang dikarenakan 2 tahun lalu tuh gue bahas Deadpool 1 dan gue nggak lanjutin ke Deadpool 2, namun sekarang udah ada Deadpool 3. Jadi ya gue bakal maraton lah istilahnya buat kalian semua. Bagi kalian yang belum nonton Deadpool 1, linknya dari pojok kanan atas, langsung aja kalian pencet. Sebelum masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, lebih baik kita baca-baca komen random dari kalian dulu. Yang salah satunya ada dari Syakir Maco. Bang, 1 tambah 1 berapa yo? Jawabannya adalah 7. Tujuanku menjadi penonton setiamu. Emot batu menyala Syakir Maco. And then jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Deadpool yang sedang memajang action figure Logan yang nampaknya sedang menderita. Berjalan ke sana kemari menyalahkan setiap gas yang berada di ruangannya sampai di mana si Deadpool ini berbaring di sebuah dirigen penuh dengan bensin. Entah apa perasaan yang meliputi dirinya hingga Deadpool pun memutuskan untuk membuang udutnya yang ia pegang, di mana udut itu sendiri masuk ke dirigen penuh dengan bensin. Dan ya, you know lah. Fuck Wolverine. Kita pun dibawa flashback 6 minggu yang lalu, di mana Deadpool akan menjelaskan mengapa ia melakukan hal yang tadi. Di Hong Kong, di salah satu atap gedung, kita pun diperlihatkan Deadpool yang cosplay layaknya seorang Batman. Nggak pakai basa-basi, ia pun pada akhirnya loncat ke gedung seberangnya, di mana di sana kita pun diperlihatkan dia yang menghajar beberapa orang di ruangan tersebut. Tentu saja dengan membabi buta dan juga tidak memberikan belas kasihan. Merely a vessel for the Lord. Terungkaplah sebuah fakta bahwasannya Deadpool ternyata melakukan trip jalan-jalan keliling dunia untuk melakukan sebuah hal yang mulia, yaitu membantai para penjahat dengan tidak memberikan mereka semua belas kasihan. Sampailah di sebuah tempat gembong narkoba yang bernama Sergi, namun Deadpool sendiri tidak dapat membunuh dirinya karena ya si Sergi sendiri berlindung di sebuah tempat perlindungan. Awalnya Deadpool sendiri berniat untuk membobol tempat itu, namun ternyata beberapa anak buah dari Sergi berdatangan yang membuat dirinya pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dengan menaiki taksi Dopinder yang sedari tadi ia udah pesan. Di dalam taksi dengan menggunakan bahasa Inggris namun logatnya bahasa India, kita pun diperlihatkan Mang Dopinder yang sedang curhat kepada Deadpool. Yang merasa hidupnya gitu-gitu aja ketika menjadi supir taksi, ya jemput, antar, jemput, antar, jemput, antar. Tidak seperti Deadpool yang kesehariannya dipenuhi dengan adrenalin, yaitu tebas-menebas, bunuh-membunuh, dan juga seperti psikopat. Akang Dopinder pun bercerita bahwasannya dia memiliki cita-cita sedari kecil, yaitu menjadi pembunuh bayaran. Mendengarkan hal itu, Deadpool pun menyemangati Akang Dopinder untuk menggapai cita-citanya, sekaligus juga ia mungkin akan membawakan seseorang untuk Dopinder bunuh. Sampailah di apartemen milik Deadpool, di mana di sana Deadpool pun dengan cepat langsung masuk ke dalam rumahnya dan ada yayang bebeknya yang bernama Vanessa. Dia sudah menunggu Deadpool sedari tadi, yang dimana ternyata ini merupakan hari anniversary mereka. Dari situlah Deadpool dan juga Vanessa pun saling bertukar kado masing-masing, yang dimana Vanessa pun mengatakan kepada Deadpool bahwasannya sekarang ia ini ingin sekali memiliki momongan. Di malam harinya, perbincangan mereka yang semakin intensif. Wade pun menjelaskan kepada Vanessa bahwasannya ia ini takut kalau jadi ayah nanti nggak bisa mencontohkan hal baik kepada anaknya. Namun Vanessa sendiri menyangkal akan hal itu dengan mengatakan bahwasannya jikalau kehadiran anak nanti bisa mempererat hubungan mereka berdua. Tentu saja mendengarkan hal itu, Wade pun merasa senang. Mereka yang sedang anteng-antengnya nggak lama berselang tiba-tiba rumah mereka pun diserang, yang ternyata itu merupakan anak buah dari Sergi yang menuntut balas dendam karena sebelumnya markas mereka tuh diporak-porandakan oleh Deadpool. Wade pun dengan cepat dapat mengantisipasi akan hal tersebut sampai di mana akhirnya dan ya, tepat sekali Vanessa pun tertembak di jantungnya oleh Sergi yang ternyata ikut bersama kroco-kroconya menyerang Deadpool. Melihat sang kekasih yang sakaratul di tangannya, dari situlah Deadpool pun gak terima dan dengan cepat langsung loncat dari balkon untuk menangkap si Sergi.
Setelah menangkapnya nggak pakai babi bu, ia pun langsung menggenggam erat Sergi dan mereka pun langsung menabrakkan diri ke truk. Mereka berdua pun terseret, lalu Sergi pun meninggal. Di keesokan paginya, kita pun diperlihatkan Wade yang menghampiri CS-nya yaitu Whistle, di mana di barnya kita pun diperlihatkan Wade yang sambil sedih curhat kepada Whistle sambil ngompol. Tanpa diduga, kita pun diperlihatkan Dopinder yang ternyata bekerja di bar tersebut sekarang, di mana dia dengan cepat langsung membereskan ompol dari Wade. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Wade yang menggunakan kostum Deadpool-nya ke rumah si Al, di mana di sana ia pun pada akhirnya curhat dengan si Al. BTW, si Al ini merupakan nenek-nenek buta yang sering menghabiskan waktu bersama Wade dengan menghabiskan narkoba yang dicuri oleh Wade. Seketika itu jugalah Wade pun curhat kepada si Al mengenai apa yang terjadi terhadap dirinya. Dengan kata-kata motivasinya, Al pun mengatakan emang terkadang banyak banget hal yang menyakitkan sampai dimana kita ini pengen bunuh diri. Namun jikalau kita melihat ajal di depan pasti pengennya muter balik dan pengen sehat kembali. Mendengar akan hal itu, Deadpool pun malah salah mengartikannya. Di mana di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Deadpool yang loncat ke kandang beruang. Dilanjutkan dari Deadpool yang berada di sebuah atap gedung yang dimana dia pun pada akhirnya meminum sunlight yang berada di bawah naungan zoo industri, di mana ia pun pada akhirnya meloncat. Hingga sampailah di awal film di mana kita ini diperlihatkan Deadpool yang meledakkan dirinya di atas jerigen bensin. Akibat tindakan bunuh diri itulah ia pun berada di dunia akhirat sekarang dan melihat Vanessa yang sedang duduk di sofa. Berniat ingin menghampirinya, namun ternyata ada sebuah dinding yang menghalangi mereka berdua. Wade pun bertanya mengapa ia nggak bisa menghampiri sang kekasih, namun Vanessa sendiri mengatakan bahwasannya hati Wade belum ada di tempat yang benar. Dan gak lama kemudian Wade pun terseret kembali ke dunia nyata. Sesadar-sadarnya kita pun diperlihatkan Wade yang ternyata beberapa bagian tubuhnya udah dibawa oleh Colossus. Sementara itu di sebuah tempat rehabilitasi mutan bagi anak-anak terlihatlah seseorang anak yang bernama Russell. Russell bisa berada di tempat itu mungkin karena dia merupakan mutan yang cukup berbahaya, makanya dia hendak direhabilitasi. Di markas X-Men kita pun diperlihatkan Deadpool yang sedang dirayu-rayu oleh Colossus untuk ikut bersamanya bergabung menjadi X-Men. Daripada menjadi vigilante biasa dan bahkan ingin bunuh diri dengan melakukan hal-hal yang konyol. Lebih baik dengan kemampuannya membantu banyak orang seperti menindak korupsi yang ada di negeri kita tercinta ini dan juga memberantas para judol yang beredar. Hell yeah! Hey baby, come on! Yes! Come on! Nggak lama berselang, Megasonic dan juga pacarnya yaitu Yukio tiba di tempat tersebut sambil menyapa Deadpool yang sedang berbaring. Colossus pun berniat untuk membacakan peraturan yang harus ditaati oleh Deadpool sesaat Deadpool bergabung kepada X-Men, namun ternyata Deadpool udah nggak berada di tempat tersebut. Melainkan dia ini sedang melarikan diri dengan menggunakan kursi roda. Dengan cepat Colossus pun langsung menangkap kembali Deadpool dan mengepaskannya dari kursi roda sambil mengatakan bahwasannya dia seharusnya mencapakan aja Deadpool di rumahnya. Kalau tahu balasan Deadpool yang telah ia selamatkan tuh begini. Kedatangan ia juga sebenarnya pure untuk menjadi seorang teman kepada Deadpool agar bisa mengajaknya ke tempat yang jauh lebih baik, yaitu di tempat X-Men yang sekarang karena mereka saling menyayangi satu sama lain layaknya seorang keluarga. Namun Deadpool sendiri berkata masih ada seseorang yang lolos atas insiden kematian Vanessa. Dengan bersemangat, Colossus pun mengatakan bahwasannya dia akan menghajar orang tersebut dan akan mempenjarakannya. Deadpool lalu berkata bahwasannya orang itu adalah dirinya sendiri karena dialah penyebab utama kematian dari Vanessa. Tentu saja mendengar akan hal itu, Colossus pun langsung emot batu. Colossus pun gak kehabisan akal, dimana ia pun pada akhirnya mengatakan lagi bahwasannya Wade memiliki hati yang baik dan cocok berada di tempat ini. Teringat dengan perkataan Vanessa sebelumnya, dari situlah Wade pun menerima ajakan dari Colossus dan ia pun resmi bergabung dengan X-Men. Di masa depan, di sebuah tempat semacam rumah, kita pun diperlihatkan seseorang yang setengah robot di mana dia ini sedang terduduk di depan sebuah jasad gitu. Entah apa yang terjadi sebenarnya, ia pun langsung mengkutak-katik mesinnya dan langsung memencet mesin tersebut hingga pada akhirnya ia pun semacam teleportasi gitu. Ternyata orang itu sendiri kembali ke masa lalu dengan alat yang ia kutak-katik sebelumnya. Dengan cepat ia pun langsung mengambil mobil yang berada di sana lalu pergi ke salah satu Indomaret cabang Zoo Industri dan langsung merampok Indomaret tersebut. Di markas X-Men kita pun diperlihatkan Deadpool yang berdandan rapi dan juga tidak berkata kasar yang dimana ini merupakan sebuah anomali aneh. Akan tetapi Deadpool ternyata melakukan hal itu sendiri hanya sebatas di depan Colossus.
Di saat ia hendak pergi meninggalkan ruangan itu, ia pun memberikan jari tengahnya secara tidak langsung kepada Megasonic. Di tempat rehabilitasi mutan di mana kita ini diperlihatkan Russell yang akan menjalankan sebuah terapi gitu. Namun ternyata terapinya bukanlah terapi biasa, melainkan sang kepala sekolah melakukan terapi sambil melakukan penyiksaan. Sementara itu, di markas X-Men kita pun diperlihatkan Deadpool yang diajak oleh Colossus untuk menjalankan salah satu misi, di mana mereka bertiga dikirim ke tempat rehabilitasi para mutan dengan menggunakan baju training menjadi anggota X-Men. Yang ternyata tugas mereka bertiga sendiri untuk menghentikan Russell yang sedang mengamuk di tempat tersebut. Dengan cepat, Colossus dan juga Megasonic pun dihempaskan oleh si Russell, di mana Deadpool pun memikirkan cara lain, yaitu cara baik-baik. Akan tetapi terlihatlah Russell yang nampaknya sedang bad mood, di mana dia pun pada akhirnya menghempaskan Deadpool sampai di mana Deadpool pun terpental jauh. Nggak ada cara lain lagi selain menggunakan cara sedikit kekerasan, Deadpool pun langsung melemparkan salah satu katananya tepat sekali ke endasnya Russell. Dengan cepat Russell pun berhasil diamankan dan dipakaikan kalung anti mutan, yang dimana kalau dipakaikan kalung itu kekuatan mutannya tidak bisa keluar. Dari situlah Russell pun memohon kepada Deadpool untuk memasukkan dirinya ke penjara aja daripada harus dimasukkan lagi ke sekolah rehabilitasi para mutan itu. Deadpool yang mendengarkan hal itu pun dengan cepat langsung ngecek lehernya si Russell yang ternyata ada bekas siksaan. Deadpool lalu berbisik kepada Russell ini disiksa sama yang mana, hingga pada akhirnya Russell pun berkata ama yang bonga botak di tengah. Dengan cepat Deadpool pun langsung mengeluarkan pistolnya dan akan berniat menembak kepala sekolah itu, namun ternyata tembakannya ini meleset. No one else will do. Melihat akan hal itu, Colossus pun marah dan langsung menghajar si Deadpool karena Deadpool ini main hakim sendiri. Dan ya, karena tindakan Deadpool itulah beberapa kepolisian pun dengan cepat langsung meringkusnya dan memakaikan kalung anti mutan. Di timur, di penjara para mutan, kita pun diperlihatkan Russell dan juga Deadpool yang satu sel bareng. Sorting hat? Well, I see myself as more of an East Coast Hufflepuff. Tanpa kekuatan mutan yang ia miliki, kita pun diperlihatkan Wade yang semakin tersiksa dengan kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya. Semenjak saat itulah kita pun diperlihatkan Russell yang bercerita kilas balik tentang dirinya kepada si Deadpool. Jadi waktu dulu ia ini di sekolahan dikata-katain gendut gitu, sampai dimana ia pun dah muak dan langsung menghajar beberapa orang di situ dengan menggunakan kekuatannya. Dari sanalah kedok dia pun pada akhirnya ketahuan di mana dia memiliki kekuatan mutan dan pada akhirnya dimasukkan ke tempat rehabilitasi para mutan. Akan tetapi tempat itu sendiri bukannya mengayomi, malahan menyiksa dirinya sampai dimana ia rasa tidak ada seseorang pun yang peduli lagi terhadap dirinya. Dari sinilah Russell pun berjanji dan akan berniat membunuh kepala sekolah itu dengan tangannya dan bahkan akan membakar sekolahan itu lalu selfie dengan mayat-mayat mereka. Untuk menjalankan misinya, dari sinilah Russell pun akan merekrut seseorang yang paling kuat di penjara ini. Di sebuah penginapan kita pun diperlihatkan seseorang yang mencurigakan sebelumnya, di mana dia ini sedang menonton berita mengenai tertangkapnya Russell dan juga Deadpool. Dan gak lama berselang ia pun dengan menggunakan kecerdikannya langsung merakit beberapa senjata untuk menjadi satu kesatuan senjata yang mematikan. Kembali ke penjara di mana kita ini diperlihatkan Wade dan juga Russell yang sedang makan, namun Russell yang petikilan menantang orang-orang yang hebat di penjara tersebut dan yang kena imbasnya adalah Wade yang sedang makan. Di mana pulpen yang digunakan Russell untuk menikam orang itu, dengan cepat orang itu pun mengambil pulpen tersebut dan menusukkannya ke tangannya si Wade. Dan ya, mereka berdua pun habis digebugin di tempat tersebut. Di malam harinya, Wade pun mengatakan sebuah hal kepada Russell bahwasannya waktu itu ia menyelamatkan si Russell bukan karena kita ini teman ataupun partner, melainkan Wade memiliki rules di dalam hidupnya, yaitu ia akan melakukan apa aja yang menurut dirinya benar. Dan sekali lagi, Russell ini seharusnya mencari orang-orang yang terkuat untuk menjadi temannya, bukan untuk menantangnya. Hingga stop, Russell mengatakan dirinya merupakan teman dari Russell. Tentu aja mendengarkan hal itu Russell pun seakan merasa kecewa. Nggak lama berselang setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan penjara yang nampaknya meledak dan muncullah seseorang yang misterius itu, di mana dia nampaknya mengincar seseorang. Beberapa penjaga pun dengan cepat dapat ia lumpuhkan dengan easy peasy macam squishy. Penjara yang kacau di mana Russell terus-terusan ikut Deadpool dan dari situlah Deadpool pun marah-marah kepada si Russell karena jangan ikuti dirinya. Akan tetapi tanpa diduga seseorang yang misterius sebelumnya sudah berada di depan mereka dan menyapa si Russell. Di mana orang itu ternyata berniat untuk membunuh Russell yang dengan cepat hal itu berhasil diantisipasi oleh Deadpool yang berada di sana. Sampai di mana Deadpool pun pada akhirnya terpojok dan Russell pun dengan cepat langsung menusuk bokong orang tersebut, yang mengakibatkan tembakan dia pun meleset mengenai kalungnya Deadpool. Orang itu pun langsung mengacuhkan Deadpool dengan mengejar si Russell, yang dimana dengan cepat Deadpool pun loncat untuk menangkap orang tersebut dan mereka pun jatuh bersama.
Tentu saja setelah akan hal itu Deadpool pun menghajar orang itu dengan sangat amat bersemangat sampai bahkan dia pun mengatakan bahwasannya dirinya adalah Batman. Who are you? I'm Batman. Akibat pertarungan itu orang tersebut pun menjatuhkan senjatanya yang dengan cepat diambil oleh Deadpool dan dia pun pada akhirnya menembak orang itu dengan menggunakan senjatanya sendiri. Deadpool sambil menodong orang misterius itu pun menanyakan mengapa dia ini ingin membunuh Russell dan orang itu pun menjelaskan bahwasannya nama dirinya adalah Cable yang berasal dari masa depan. Cable pun gak menjelaskan mengapa dia ini ingin membunuh Russell, namun dengan cepat ia pun langsung menyerang Deadpool kembali. Sampai di mana mereka berdua ini udah sama-sama terpojok dan Cable pun menanyakan mengapa si Deadpool ini ingin melindungi Russell. Namun Deadpool berkata bahwasannya dia nggak peduli dengan anak tersebut dan dia hanya melakukan apa yang menurut dia benar. Deadpool pun mencabut pelatuk granat yang dimiliki oleh Cable hingga tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Ternyata Russell mendengar pembicaraan itu dan ia pun seakan merasa kesal dengan apa yang dikatakan oleh Deadpool dan memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada penjaga. Di alam akhirat kita pun diperlihatkan Wade yang kembali bertemu dengan Vanessa dan di saat itulah Vanessa pun pada akhirnya memberikan sedikit kata-kata kepada Wade. Bahwasannya bakal ada seseorang anak yang dapat merubah watak si Wade ini jauh lebih baik. Seketika itu juga lah Wade pun langsung ingat dengan Russell. Seusainya menempuh perjalanan yang cukup jauh, kita pun diperlihatkan Deadpool yang pada akhirnya bertemu kembali dengan CS-nya yaitu Weasel. Dari situlah si Wade pun meminta saran kepada Weasel bahwasannya di alam akhirat sebelumnya Vanessa ini mengatakan bahwasannya ada salah satu anak yang dapat membuat dirinya jauh lebih baik. Pasti anak yang dimaksud oleh Vanessa sebelumnya adalah Russell dan ia pun akan berniat untuk menyelamatkan Russell. Weasel juga mendapatkan breaking news mengenai para mutan yang akan dipindahkan penjaranya karena sebelumnya penjaranya sendiri udah dibobol oleh Cable. Mendengar akan hal itu, Deadpool pun akan mengambil kesempatan itu demi menyelamatkan Russell, namun kalau dipikir-pikir dia masih seorang diri. Deadpool lalu kepikiran sebuah skenario di mana dia ini akan membuat sebuah lowongan bagi siapa saja mutan yang mau bergabung menjadi timnya. Dan ia akan menyebut timnya sendiri bernama Avenger, lalu ia pun dengan cepat akan membuat brosur itu dan akan diedarkan oleh Weasel. Kembali ke penjara, kita ini diperlihatkan Russell yang nampaknya sedang memperhatikan sebuah sel di mana sel itu sendiri dijaga ketat. Russell sendiri udah bisa menduga bahwasannya di dalam sel itu pasti ada mutan yang sangat amat berbahaya di mana ia pun dengan cepat menyelinap masuk ke dalam sel tersebut. Dengan cepat Russell pun langsung memberikan makanan kepada mutan itu sambil mengatakan bahwasannya dirinya sebenarnya ingin ngajak mutan itu untuk bekerja sama. Dan secara mengejutkan mutan itu nampaknya setuju dengan ajakan si Russell. Sementara itu Deadpool sendiri sedang melakukan seleksi kepada kandidat-kandidat yang telah terpilih, di mana salah satunya ada Bedlam yang dengan kemampuan mengendalikan listrik, Z dengan muntah asamnya, Vanisher dengan menghilangnya. Lanjut ada Shatterstar yang ternyata bukan berasal dari bumi, Domino dengan kemampuan keberuntungannya, lalu Peter yang tidak memiliki apa-apa. Melainkan Peter ini merupakan manusia biasa yang hobinya selalu rebahan dan juga santuy banget, namun dia pun melihat sebuah lembaran dan ingin mendaftar aja. Mendengar akan hal itu, dari sinilah Deadpool pun merasa kebingungan mau ditolak kesian, gak ditolak nanti mati, tapi ia pun pada akhirnya setuju untuk menerima si Peter. Di malam harinya, setelah semua usai tanpa diduga Weasel yang hendak pulang ke rumahnya dibegal oleh Cable. Di sebuah ruangan, Cable ternyata juga menculik Weasel di mana dia akan memulai interogasi. Namun belum aja disiksa, ternyata Weasel udah membeberkan semua rencana dari Deadpool yang tentu aja hal itu sendiri membuat si Cable ini merasa keheranan. Di mana ternyata rencana dari Deadpool sendiri, mereka semua ini akan melakukan skydiving. Setelah melakukan skydiving, mereka akan landing di dalam truk yang akan membawa para tahanan. Seperti di film-film action pada umumnya, mereka ini langsung menghajar para penjaga yang membawa mobil tersebut dan juga menyelamatkan Russell, lalu mereka pun kembali ke markas. Memang terdengar mudah seperti apa cocot bacot Deadpool di mana mereka pun pada akhirnya melakukan skydiving di keesokan harinya. Setelah mobil pembawa Russell udah dilihat di arah jam 12, dari situlah Deadpool pun memerintahkan pasukannya untuk membuka parasut. Namun ya, akan tetapi Deadpool sendiri landing di tempat yang tidak seharusnya, namun yang lebih parah adalah keempat tim lainnya. Di mana Bedlam tepat sekali landing di depan bis yang pada akhirnya dia pun tertabrak lalu meninggal. Dilanjutkan dari Shatterstar yang dimana dia nggak bisa mengendalikan parasutnya lalu mendarat di atas helikopter dan mati. Di kanan Deadpool ternyata ada Vanisher yang ternyata mendarat di kabel listrik lalu ia pun tersetrum dan meninggal. Deadpool lalu mencari Peter kesana kemari yang ternyata Peter berhasil landing dengan selamat.
Namun ya, disitulah nampaknya ajal Peter sebentar lagi akan terjadi, di mana Z yang tidak bisa mengendalikan parasutnya langsung masuk ke dalam mesin pemotong rumput. Dengan heroiknya, Peter pun langsung menggenggam tangan Z sambil mengatakan kita adalah seorang tim, maka kau harus tetap berjuang. Namun Z yang panik malahan memuntahkan asam ke si Peter, yang membuat pegangan pun pada akhirnya lepas, di mana Z langsung masuk ke dalam mesin pemotong rumput itu, sementara Peter mati kena asam. Deadpool yang udah mulai putus asa tanpa diduga dikabari oleh Domino, yang ternyata Domino ini udah deket dengan truk tersebut. Masih ada harapan karena membernya masih hidup satu. Dari situlah dengan cepat Deadpool pun pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan Vespa. Domino yang merasa lama menunggu aba-aba dari Deadpool, ia pun akan masuk ke dalam truk itu seorang diri. Dengan landing di tengah-tengah jalan pisan, entah hoki atau gimana, beberapa mobil nampaknya tidak bisa menabrak si Domino. Dan yang lebih GGWP-nya lagi, ia pun loncat dari jembatan namun tiba-tiba langsung masuk ke dalam truk tersebut. Di dalam, penjaga pun hendak menembak endas dari Domino, namun tanpa diduga pistolnya pun macet, yang dengan cepat Domino dapat menghajar penjaga tersebut. Dari atap sebuah bangunan, kita pun diperlihatkan Cable yang turun dari gedung tersebut dan akan bersiap untuk menembak truk yang dikendalikan oleh Domino. Akan tetapi, secara tanpa diduga, spion mobil pun berputar yang membuat pandangan dari Cable ini kesilauan dan tembakan pun meleset. Dikarenakan plan awal udah meleset, dari situlah Cable pun masuk ke dalam truk tersebut demi mencari Russell di dalamnya. Domino pun dengan cepat berusaha menghentikan Cable hingga mereka berdua pun terlibat sebuah perkelahian. Domino pun dengan easy peasy macam squishy berhasil dikalahkan oleh Cable dan akan ditembak kepalanya, namun tanpa diduga dari belakang Deadpool berhasil masuk ke dalam truk tersebut dan menghentikan Cable. Entah termasuk hoki atau gimana, lagi dan lagi Domino pun berhasil terselamatkan. Cable yang geram kepada Deadpool langsung menembakkan banyak sekali peluru kepada si Deadpool, namun ya Deadpool pun dengan giginya membelah-belah peluru tersebut, walau beberapa ada yang miss tapi nggak ngaruh. Ya karena tentu aja Deadpool ini nggak bisa mati, ia pun pada akhirnya menyerang Cable dengan jarak dekat. Domino kembali mengambil alih kemudi, di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya remnya ternyata blong. Kebingungan bagaimanakah mengurangi kecepatan dari truk tersebut, Domino pun nyerempet-nyerempet gedung aja. Di selnya kita pun diperlihatkan Russell yang semakin panik hingga pada akhirnya ia pun mengutak-atik selnya dan pada akhirnya pintunya pun terbuka. Russell pun langsung berlari untuk menyelamatkan teman mutannya dan langsung membuka sel tersebut yang tak lain dan tak bukan dia adalah Juggernaut, yang dengan sekali pukul dapat menghancurkan jalan beserta melubangi truk itu sendiri. Dari situlah mereka semua pun pada akhirnya terpental, namun ya kita pun mengetahui bahwasannya Domino juga ikut terpental namun jatuhnya dengan lembut. Turns out Domino's a bit of a badass, and maybe... Deadpool yang baru saja berdiri, ia pun mencari Russell ke sana kemari dan terkejut ketika melihat Russell yang ternyata bersama Juggernaut. Dari situlah Deadpool pun berkata kepada Juggernaut bahwasannya dia merupakan big fans dari Juggernaut dan meminta tanda tangan di bokongnya. Juggernaut yang merasa terhina pun langsung membuat Deadpool menjadi samyang. I mean right now. I'm gonna rip you in half. Nothing to say. Dari situlah Deadpool pun berusaha merayu si Russell untuk kembali ke jalan yang benar. Russell nggak peduli dan memberikan jari tengahnya kepada Deadpool sambil mengatakan bukankah waktu itu di sel Deadpool sendirilah yang mengatakan bahwasannya Deadpool bukanlah teman dari Russell. Dan dari situlah ternyata Russell tuh merasa kecewa kepada Deadpool dan sekarang ia memiliki Juggernaut sebagai pengganti dari Deadpool. Russell juga berkata akan melancarkan balas dendamnya dengan bantuan si Juggernaut, lalu ia pun joget dengan ya you know lah. What is that? That's not a real rope! You get back here! Deadpool juga memutuskan untuk pergi dari tempat itu dengan bantuan Domino, dan kita pun diperlihatkan ternyata Cable ini tertimpa reruntuhan dari truk yang terjatuh sebelumnya. Di rumah Al, kita pun diperlihatkan Deadpool yang sedang memulihkan diri. Di sana juga ada Domino yang sedang masak. Mereka ini kedatangan tamu Dopinder dan juga Whistle yang tentu aja disambut baik oleh Deadpool, namun gak lama kemudian tiba-tiba muncullah Cable di sana. Dengan cepat mereka semua pun langsung mengeluarkan senjatanya, termasuk juga dengan Al yang ternyata salah membidik. Yang ternyata kedatangan dari Cable sendiri ke tempat itu untuk meminta bantuan Deadpool demi menghentikan si Russell. Karena ya kalau dipikir-pikir dia ini udah gak bisa menghentikan Russell karena Russell sendiri sudah bersama Juggernaut di sampingnya. Dari sinilah Cable pun berkata kepada Deadpool bahwasannya Russell nanti akan membunuh untuk yang pertama kalinya adalah kepala sekolah yang menyiksa dirinya. Dari situlah Russell pun akan ketagihan untuk membunuh bakal layaknya psikopat, di mana di masa depan nanti keluarga Cable lah yang akan dibunuh oleh si Russell. Dan hal itu sendiri udah terjadi di masa depan, di mana Cable memutuskan untuk kembali ke masa lalu demi membunuh Russell, semoga masa depan bisa berubah. Deadpool lalu berkata kepada Cable, kenapa kau nggak pergi aja di saat si Russell ini masih bayi dan tembak kepalanya.
Cable lalu menyampaikan bahwasannya alat untuk balik ke masa lalu miliknya tuh nggak stabil dan hanya memiliki 2 baterai aja, yaitu untuk pergi ke masa lalu dan juga untuk pergi ke masa depan. Mendengarkan hal itu, Deadpool pun berkata bahwasannya ia akan menerima Cable untuk menjadi timnya dan mereka akan menjadi satu kesatuan. Namun dengan satu syarat, yaitu Cable nggak boleh membunuh Russell, di mana dia akan membujuk Russell terlebih dahulu. Ia yakin banget Russell akan bisa menjadi orang yang baik. Dan mereka semua jangan membiarkan Russell untuk membunuh kepala sekolah, jadi waktu mereka nih terbatas. Cable, Domino, dan juga Deadpool pun bergegas untuk pergi ke sebuah tempat dengan bantuan taksi Dopinder. Hingga ternyata yang dituju adalah markas X-Men, dan dengan cepat Deadpool pun langsung memancing Colossus keluar dengan menyetel radio. Ternyata bukan hanya Colossus saja yang keluar, melainkan ada Megasonic dan juga Yukio. Seketika itu jugalah Deadpool pun memainkan sebuah drama dengan meminta maaf kepada mereka bertiga akibat mengacaukan training X-Men mereka. Yang dimana di akhir kalimat ternyata Deadpool hanya ingin meminta pertolongan mereka bertiga untuk mengalahkan Juggernaut, karena tentu aja Deadpool dan juga tim kroconya nggak bisa mengalahkan Juggernaut. Namun Colossus sendiri berkata bahwasannya Deadpool telah membuat dirinya ini sakit hati dan ia pun embung untuk membantu si Deadpool. Mengetahui akan hal itu, Deadpool pun kembali ke mode normalnya dengan ngata-ngatain Colossus, "Kau diam aja di kastil nggak berguna ini sampai dimana kau akan melihat pembunuhan berantai di masa depan nanti." Dan dengan cepat Deadpool pun pergi dari tempat tersebut. Beralih kepada Russell dan juga Juggernaut, di mana mereka ini udah tiba di tempat rehabilitasi para mutan dan berniat akan membantai kepala sekolah tersebut. Dari kejauhan terlihatlah Deadpool, Cable, Domino, dan juga Dopinder yang ternyata sudah berada di tempat tersebut. Juggernaut memutuskan untuk langsung turun tangan menghentikan mereka berempat, namun ya tentu aja Dopinder yang melihat akan hal itu pun langsung melarikan diri. Dan pertarungan pun pada akhirnya terjadi. Tentu aja mereka bertiga pun tetap aja kewalahan melawan Juggernaut dan bahkan kemungkinan menangnya hanyalah 0,0001%. Sampai di mana tiba-tiba Colossus pun muncul bak layaknya malaikat, di mana dengan cepat ia pun langsung membantu Deadpool demi melawan Juggernaut. Namun ternyata ia ini gak seorang diri, melainkan dia membawa Megasonic dan juga Yukio. Deadpool memberikan tugas Juggernaut kepada mereka bertiga, sementara dirinya, Domino, dan juga Cable akan mencari si Russell. Namun karena banyaknya sekali kroco-kroco di tempat itu, mengakibatkan mereka harus menghabisi beberapa kroco-kroco terlebih dahulu. Sampai di mana bertepatan sekali di saat kepala sekolah akan dibunuh oleh si Russell, tiba-tiba Deadpool dan juga Cable pun datang untuk menghentikannya. Berniat untuk membicarakan baik-baik, namun tanpa diduga Russell yang ternyata masih diliputi dengan rasa emosi malahan mengempaskan mereka berdua. Di luar kita pun diperlihatkan Juggernaut yang sudah mulai semakin terpojok karena combo-combo mereka bertiga. Diawali dari Yukio yang mengikat kakinya, disusul oleh Colossus yang memasukkan kabel listrik ke pantatnya, dan pada akhirnya di finishing oleh Megasonic yang menabraknya. Yang pada akhirnya Juggernaut pun meninggal dengan tegangan listrik yang cukup tinggi di kolam renang tersebut. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Deadpool dan juga Cable yang diempaskan dari ruangan itu. Deadpool menyampaikan banyak hal kepada si Russell dengan menceramahinya sampai di mana banyak alternatif lain untuk tidak membunuh. Sejenak Deadpool berhasil menenangkan Russell, namun ternyata Russell masih belum bisa mempercayai Deadpool kembali dan menghempaskannya. Nggak kehabisan akal, Deadpool pun langsung memakai kalung anti-mutan kepada dirinya sambil mengatakan jikalau Russell ingin membunuh orang, bunuhlah dirinya. Russell yang dilema dengan apa yang terjadi, namun kesempatan itu sendiri ternyata diambil oleh Cable untuk membunuh si Russell. Dan pada akhirnya Deadpool pun berlari untuk menghentikan peluru tersebut, yang dimana pelurunya tepat sekali mengenai jantung si Deadpool. Seketika itulah Russell yang merasa bersalah pun pada akhirnya langsung mendekati Deadpool sambil meminta maaf. Secara bersamaan boneka yang dipegang oleh Cable sebelumnya tanpa diduga tuh menjadi pulih. Yang pertanda di masa depan nanti Russell gak bakal menjadi penjahat dan gak bakal membunuh keluarga dari si Cable. Colossus berniat untuk membuka kalung anti-mutan di lehernya si Deadpool, namun ternyata Deadpool menghentikan akan hal itu yang dikarenakan ia ingin mati. Dan gak lama berselang Deadpool pun meninggal. Di alam akhirat kita pun diperlihatkan Deadpool yang kembali bisa bertemu dengan Vanessa, namun ternyata Vanessa sendiri mengatakan kepada Deadpool bahwasannya ini belum waktunya. Dan pasti akan ada kalanya tiba kita ini bersama, sampai tiba-tiba muncullah bayangan keluarganya si Wade yang baru, yaitu teman-teman dirinya, sampai dimana di dunia nyata kita pun diperlihatkan Cable yang mengutak-ngatik jamnya. Dan di alam akhirat sebelum akan berpisah, Deadpool pun memberikan ciuman perpisahan kepada Vanessa. Lalu Deadpool pun keseret kembali ke dunia nyata. Jadi sebelumnya ternyata si Cable mengutak-atik mesin waktunya untuk memutar waktu kembali. Di saat mereka ini keluar dari taksi Dopinder, dan di saat itulah kita pun diperlihatkan Cable yang seakan menyisipkan sesuatu di dada kiri milik Deadpool.
Waktu pun berjalan seperti apa yang gue ceritain sebelumnya sampai dimana si Cable pun menembak dada kiri si Deadpool. Akan tetapi ternyata peluru pun mendet yang ternyata si Cable udah menyisipkan koin di dada kiri si Deadpool, makanya si Deadpool ini sekarang masihlah hidup. Deadpool yang menyadari akan hal itu pun langsung berkata kepada Cable bagaimana caranya Cable untuk kembali ke masa depan kalau baterainya udah ia pakai. Namun ya Cable tidak memperdulikan akan hal itu dengan mengatakan yang penting keluarga dia baik-baik saja di masa depan nanti. Dan ia akan menghabiskan beberapa waktu di tahun ini untuk membenarkan alat penjelajah waktunya. Setelah akan hal itu nggak ada alasan lagi bagi Deadpool untuk tidak membuka kalung anti mutannya yang pada akhirnya dengan cepat kalung itu pun dibuka oleh Russell. Namun ia ini gagal karena ada sebuah kode gitu yang dengan cepat tiba-tiba Domino pun berkata angka 7. Setelah diinput benar aja angka itu merupakan angka 7 dan pada akhirnya kalung anti mutan pun berhasil dibuka. Dari situlah mereka semua pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut, namun tanpa diduga kepala sekolah yang bajingan pada akhirnya muncul kembali dengan ngatain mereka semua. Cable yang hendak menikam palanya tanpa diduga dihentikan oleh Deadpool dengan mengatakan terima sajalah hinaan tersebut karena kita juga suka rasis. Namun tiba-tiba tepat sekali Dopinder pun pada akhirnya berhasil membunuh kepala sekolah itu dan memenuhi wishlistnya untuk membunuh seseorang. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Yukio dan juga Megasonic yang ternyata memperbaiki mesin waktu milik Cable. Namun mesin waktu itu sendiri dipinjam oleh Deadpool hingga pada akhirnya kita semua tahu lah ya kalau dia tuh ngetrol. Dimulai dari nyelamatin Vanessa agar tidak terbunuh, dilanjutkan dari nyelamatin Peter yang dimana Peter pun pada akhirnya selamat dan bisa ngasih makan kucingnya. Dilanjutkan dari Deadpool yang membunuh varian dirinya yang berada di film X-Men Origin Wolverine di mana dia menembaki varian tersebut. Lanjut lagi ia pun membunuh Ryan Reynolds yang akan mengambil peran menjadi Green Lantern karena ya tentu aja film itu pun merupakan film yang gak sukses dan bahkan filmnya dikritik banyak sekali orang. Hingga sampailah di mana kita ini diperlihatkan Deadpool yang berada di rumah sakit dan sedang mencari seorang bayi gitu. Yang ternyata yang Deadpool cari adalah Adolf Hitler sesaat masih bayi dan dengan imutnya ia pun menggantikan popoknya. Dan film pun berakhir.